Sahabat hikmah di balik kisah, polisi akhirnya menetapkan Indra Kents, Crazy Rich Medan sekaligus influencer media sosial yang tersangkut bisnis investasi palsu binomo sebagai tersangka. Polisi juga menyita barang bukti, diantaranya akun YouTube Indra Kents dan juga bukti transfer dana dari para investor. Indra Kents dikenai pasal berlapis, yaitu Undang-Undang tentang Penipuan, Judi Online, Pemberitaan Bohong, dan Pencucian Uang. Polisi menjerat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sementara itu, penyidik di Tipideksus Bareskrim Polri akan terus menyelidiki dan menyita aset tersangka. Polisi juga sedang mengembangkan dan memeriksa beberapa influencer yang juga terlibat dalam bisnis investasi palsu ini. Selain heboh karena kasus ini, Indra Kents sempat dihebohkan dengan beberapa kontroversi. Salah satunya dengan konten pamer harta yang ia miliki atau membeli barang dengan harga yang memukau. Warganet yang melihatnya pun geram karena tingkahnya dan cara penyampaiannya yang terkesan ria. Ditambah dengan tagline, "Wah, murah banget," dalam setiap konten yang dibuatnya. Murah banget! Ada juga komentar netizen yang menuliskan bahwa kehidupan orang di dunia seperti layaknya roda yang berputar. Ada masanya orang di atas, dan ada masanya orang itu di bawah. Menanggapi hal itu, Indra Kents membuat konten yang menyebutkan bahwasanya Tuhan bingung mau menjatuhkan kekayaan Indra Kents tersebut. Lantaran selain sering bikin konten pamer harta, dia juga gemar berbagi dan beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat hikmah, senang sekali kita bisa ketemu lagi kali ini bersama saya Rama Hayunidia dan sudah ada Ustadz Zaki Mirza bersama kita. Wah, berita yang tadi kita saksikan, wow, sungguh menggemparkan sekali ya Ustadz ya. Banyak sebenarnya pengen kita bahas dari kisah tadi yang pernah kita lihat. Cuman kalau misalnya kita melihat dari sisi harta gitu kan yang mereka miliki, ada yang bilang katanya kalau harta itu semakin banyak kita punya, akan lebih lama kita mengalami proses hisapnya. Itu benar nggak sih, Ustaz? Iya. Jadi pada suatu hari Umar bin Khattab datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, seperti apa nanti harta kita akan dihisap?" Rasulullah menjawab sambil menunjuk satu buah kancing dari baju Umar bin Khattab. Apa yang kau kenakan sekarang dari satu kancing, Allah akan tanya per kancingnya, dari mana engkau dapatkan, digunakan untuk apa saja. Jadi urusan harta itu ternyata memang dua pertanyaannya nanti di akhirat. Dapatnya dari mana, digunakan untuk apa. Bayangkan baru satu kancing, ini berapa kancing satu kemeja kan? Belum lagi sepatu, belum lagi, aduh. Jadi itulah kenapa banyak orang yang memilih hidup sederhana. Karena dia sudah sampai pada titik kesadaran bahwa perjalanan akhirat akan semakin panjang nih. Semakin banyak yang kita nikmati dalam hidup, semakin juga banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka malaikat Jibril pada suatu hari datang kepada baginda Rasulullah SAW. Bukan untuk menyampaikan wahyu saat itu. Kan biasanya datang untuk menyampaikan wahyu. Tapi ini untuk menasehati loh. Bayangkan sahabat-sahabat hikmah kalau Rasulullah saja yang sudah sedemikian sempurna sosoknya, akhlaknya, hidupnya, tapi masih dinasehati. Apalagi kita. Berarti kan sebenarnya nasihat ini lebih untuk kita gitu ya. Apa nasihatnya? Yang pertama, ya Muhammad, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, engkau mau hidup seperti apa saja silahkan, bebas. Tentukan hidup sendiri. Tapi ingat bahwa setiap kita akan menjadi mayit dan itu pasti, pasti. Yang kedua, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wahai Muhammad, lakukan apa yang ingin kau lakukan, tapi ingat setiap perbuatan kita sekecil apapun pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Jadi kalau ada saya ya atau teman-teman yang lain atau sahabat-sahabat hikmah yang merasa bahwa kecil ini dosa nggak apa-apalah gitu kan. Kalau sempat minta ampun,
Kalau enggak, gimana nanti mempertanggungjawabkannya kan? Kemudian yang ketiga, apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta, fa innaka mufarikuhu. Cintai yang ingin kau cintai, silahkan. Istri, harta, kendaraan, tadi yang kita lihat, wah murah banget gitu kan. Sekarang tinggal kita teriakin, wah lama banget, 20 tahun lebih kan. Kata malaikat Jibril, cinta yang ingin kau cintai silahkan. Tapi ingat, setiap yang engkau cintai, apapun dan siapapun, pasti akan terpisah dengan yang namanya sakaratul maut. Maka kalau orang menyerap nasihat ini kayaknya nggak mungkin deh mau kayak yang kita lihat tadi ya, nyombong-nyombongin apa segala macem gitu kan. Ada juga nih viral, salah satu artis lah dari grup band yang viral karena kesederhanaannya gitu ya, kan lagi rame. Saya malah lebih salut yang begitu. Kenapa? Karena ya buat apa gitu, kita juga punya sepatu mahal-mahal, taruhnya tetap di bawah, diinjak juga kan, semurah-murahnya peci ya di atas gitu. Maka kalau kesadaran merasa diawasi oleh Allah dan kesadaran dengan 3 nasihat tadi, kayaknya bawahnya pengen nyenengin orang aja deh. Karena itu hakikat harta yang bakal kita milikin di akhirat tuh apa yang kita senengin orang lain gitu loh. Pakai sepatu misalnya sampai 20 juta, kan semahal-mahal sepatu nggak dibawa mati. Sedekah walaupun cuma 2.000 jadi investasi akhirat gitu. Oh kalau gitu Pak Ustadz kita nggak boleh nikmatin hidup? Boleh. Silahkan aja, cuman balance, imbang. Saya pakai sepatu 15 juta, nih misalnya ya. Saya udah sedekah udah berapa ya? Saya pengen nabung karena nanti tabungan itu yang akan jadi milik saya di akhirat, bukan sekarang. Jadi gitu. Maka fenomena tadi yang posting di sosmed, pamer jam, mobil segala macam, harusnya ketika kejadian ini viral dan masyarakat tahu bahwa itu kamuflase. Oh, kita nggak bisa nilai orang dari casingnya aja. Nah, Ustaz, sebelum kita tahu bahwa itu ternyata adalah kamuflase, wah rasanya ngiler juga gitu Ustaz lihat beli jam tangan 1 miliar, wah murah banget gitu kan. Nah, kalau kita bikin konten pamer itu gimana ya Ustaz ya? Tapi kan satu sisi kadang-kadang kita, oh ini deh kita jadi ini sebagai motivasi gitu, kita juga harus bisa sukses di usia muda. Nah ini hukumnya kira-kira gimana Ustaz? Sebenarnya ketika ada niat untuk menjadikan orang lain, motivasi untuk orang lain, sah saja silahkan. Cuman biasanya termotivasinya sekian %. Tapi jujur, orang yang melihat konten seperti itu, dia akan punya niat, saya harus seperti itu dan bisa lebih sombong dari itu. Kan gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu, orang itu kan gini, nanti kalau saya punya harta, saya mau baik sama tetangga. Rumahnya masih dari triplek, berdoa ya Allah, kasih dari papan ya Allah, biar sholat saya kalau hujan nggak terlalu berisik gitu kan. Udah dikasih papan ya Allah, minta dari bata ya Allah, biar lebih permanen. Udah dikasih bata 1 lantai, minta 2 lantai, kan nggak ada habisnya. Di atas langit selalu ada langit. Aina tazhabun, kata Allah. Manusia kamu mau kemana? Ujung-ujungnya suatu saat kamu akan kembali kepadaku tidak membawa apa-apa. Maka jadikan harta yang aku titipkan bermanfaat untuk orang banyak. Itulah konsep zakat, infak, dan sedekah dalam Islam. Gitu. Iya, makanya sebanyak-banyaknya harta, sedekah itu yang nggak boleh kita lupain Betul. Dia. Nah, sebanyak-banyaknya harta yang kita punya atau seberapa gedenya saldo dari rekening kita, selalu ada yang bilang harta yang paling berharga. Nah, itu dia. Adalah keluarga. Katanya gitu. Nah, saat ada yang bilang kalau untuk orang tua mungkin yang paling berharga bisa jadi anak ya. Anak segala-galanya gitu. Terus ini nih saya pernah dengar dan ini jadi pertanyaan sahabat hikmah juga, katanya kalau kita punya anak perempuan, maka dia akan menjadi penyelamat orang tuanya di akhirat. Nah, apakah hal itu benar? Kita akan membahas usai jeda.